Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini aku mau rekomendasiin villa murah 1 jutaan di Puncak yang udaranya tuh dingin banget dan cocok buat healing. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di Villa Marun yang berlokasi di daerah Tugu Utara, Cisarua, Bogor. By the way, pas aku datang ke villanya itu belum ada titik lokasinya di Google Maps ya. Jadi nanti kalian bisa minta share lognya ke admin villa atau bisa ikutin aja rute jalan sesuai dengan yang ada di video ini. Akses jalannya tuh bagus dan bisa masuk bus 3/4 loh, jadi tenang aja gengs. Nah, untuk rute jalannya adalah nanti kita akan lewat Jalan Raya Puncak, terus melewati pertigaan Taman Safari, dan masih lurus saja ikutin jalan raya. FYI, kalau kalian mau pakai bus 3/4, nanti masuknya itu dari jalan samping KFC Tugu ya. Karena jalannya lebih besar, tapi nanti masuknya itu dari gerbang belakang villa. Sedangkan untuk akses jalan di video ini lebih cocok buat yang bawa kendaraan pribadi, seperti mobil, motor, atau elf. Dan nanti masuknya itu dari pintu gerbang depan ya. Itu aja sih gengs bedanya. Pokoknya tenang aja, nanti bakal diarahin juga kok sama admin villanya. Atau bisa juga janjian dijemput kalau kalian bingung sama jalannya. Oke, lanjut. Nggak jauh setelah melewati Villa Suga, nanti kita siap-siap belok kiri ya, karena mau masuk ke jalan yang ada gapura perkebunan teh Ciliwung ini. Jadi ini tuh posisinya udah di atas ya gengs. Bahkan udah deket juga sama wisata Gunung Mas loh. Nah, kalau kalian pengen jalan-jalan ke kebun teh di Gunung Mas, pas banget deh nginepnya tuh di Villa Marun. Setelah masuk ke dalam gapura, di depannya itu bakal ketemu sama 2 cabang jalan, dan kita ambil belok kiri. Nah, kalian bisa lihat ya, kalau akses jalannya tuh bagus gengs, dan masih muat untuk 2 kendaraan yang berlawanan arah. Dari sini udah makin deket lagi ke villanya, cuma sekitar 300 meter aja kok gengs, deket banget kan? Dan akhirnya kita sampai juga nih gengs. Jadi nanti kita masuk ke kawasan Puncak Bungalau, terus habis itu belok kiri turun sedikit ke bawah, sampai nanti ketemu sama villa pertama yang berada di sebelah kanan. And finally, kita sampai juga nih di Villa Marun. Villa Marun memiliki kapasitas untuk 25-30 orang. Dengan fasilitas 4 kamar tidur, 5 kamar mandi, private pool, biliar, karaoke, dan fasilitas lengkap lainnya. Di bagian depan terdapat area parkir yang bisa menampung kapasitas untuk 2 mobil. Tapi kalaupun lebih dari 2 mobil juga bisa kok gengs, tenang aja. Nanti parkirnya itu bisa di pinggir jalan di depan villanya ya. Sedangkan untuk parkiran bus berada di area bawah. Nanti aku tunjukin deh. Area parkir ini sekaligus difungsikan sebagai teras yang udah dilengkapi dengan tempat duduk. Di samping teras terdapat kolam ikan dan jembatan kecil yang bisa terhubung ke area dapur lewat pintu samping. Terus di depannya terdapat alat barbeque dan kipas, namun nggak termasuk arang ya. Jadi kalau kalian mau barbekyuan, jangan lupa untuk beli arang dulu gengs. Nah, di area pojok terdapat kamar mandi outdoor. By the way, ini adalah satu-satunya kamar mandi sharing ya, karena di dalam villanya itu semuanya adalah private bathroom gengs. Sebelum masuk ke dalam villa, jangan lupa untuk baca peraturannya dulu ya. Dan sekarang saatnya kita mulai villa tour. Begitu masuk ke dalam villa, langsung terlihat areanya yang luas dan lega banget. Apalagi konsep ruangannya tuh open space tanpa sekat, jadinya makin berasa lapang ya. Selain itu, udaranya juga dingin gengs. Padahal ini masih siang loh, tapi rasanya adem banget. Wah, siap-siap deh, nanti malam pakai jaket karena pastinya lebih dingin ya. Di area depan ini terdapat dining room yang menyatu dengan living room. Oke deh, kita mulai dari dining roomnya dulu. Ruang makan ini posisinya berada di depan pintu masuk, jadinya tuh lebih dekat ke area dapur ya. Dan memiliki kapasitas duduk yang cukup banyak, yaitu bisa untuk 6 orang.
By the way, yang aku suka area villanya tuh terang banget deh, terutama di siang hari. Karena jendelanya gede-gede dan yang deket ruang makan ini juga bisa dibuka loh gengs, dengan view ke arah pepohonan yang ijo-ijo. Jadi udaranya makin segar lagi ya. Next, kita move ke living room. Wah, area berkumpulnya ini tuh luas banget gengs. Enak banget deh buat ngumpul rame-rame bareng sama keluarga ataupun teman-teman. Disediakan 2 buah sofa yang nyaman dan empuk. Terus di depannya juga terdapat 2 karpet ukuran besar. Jadi kalau mau duduk lesehan di sini gak bakalan kedinginan ya. Selain itu, area ini juga digunakan sebagai ruang karaoke karena fasilitasnya yang lengkap banget. Terdapat wifi, smart TV, dan karaoke set. Jadi kita bisa seru-seruan karaokean bareng ya. Namun terdapat batas jam malam untuk karaoke dan musik, yaitu sampai jam setengah 12 malam. Di dalam lemari besar juga udah disediain sejadah dan ada arah kiblat di atas plafon. Oke, lanjut. Sekarang aku mau tunjukin dapurnya yang berada di samping depan. Areanya tuh luas dan enaknya lagi, ruangan ini juga nggak luput dari jendela-jendelanya yang besar gengs. Jadinya enak ya, kalau mau masak tinggal dibuka aja deh. Biar sirkulasi udaranya tuh berjalan dengan baik dan nggak bikin sumpek. Untuk fasilitas dapurnya juga lengkap, udah disediain semua peralatan masak dan peralatan makan. Jadi nanti kita tinggal bawa bahan makanannya aja ya, dan masak di sini deh. Tapi kalau kalian mager masak, tenang aja, kita bisa pesan catering juga kok. Yang harganya yaitu 120.000 per orang, udah dapat 3 kali makan plus 1 kali snack. Nanti tinggal konfirmasi aja ya ke pihak villanya pada saat booking villa. Terus dari area dapur juga ada pintu samping yang mengarah ke kolam ikan dan teras depan. Kita masuk lagi ke dalam villa. Di samping dapur terdapat lorong menuju ke kamar tidur. Nah, kalau di sini ada 3 kamar, sedangkan 1 kamar lagi berada di dekat living room ya. Sehingga totalnya tuh ada 4 kamar. Oke deh, langsung aja kita spill kamar tidur pertama yang berada di sebelah kanan. Semua kamar di sini ukurannya tuh luas dan masing-masing kamar udah dilengkapi dengan private bathroom loh. Wah, jadinya makin nyaman lagi kan? Kamar pertama ini diisi dengan 1 buah king bed yang bisa memuat kapasitas untuk 2-3 orang. Setiap kasurnya juga udah dilengkapi dengan 2 bantal, guling, dan selimut. Lalu di samping tempat tidur terdapat meja, kursi, dan lemari. Nah, sekarang kita cek ke private bathroomnya yuk. Kamar mandinya tuh bersih dan udah dilengkapi dengan water heater. Namun untuk handuk dan toiletries nggak disediain ya gengs. Jadi jangan lupa untuk bawa perlengkapan mandi pribadi dari rumah. Lanjut kita ke kamar tidur kedua yang berada di tengah. Nah, kamar kedua ini juga memiliki ukuran yang luas, bahkan masih bisa diisi dengan extra bed juga loh. By the way, kalau kalian butuh extra bed, nanti bisa sewa ya gengs. Yang harganya adalah Rp35.000 per bed, jadinya bisa tidur rame-rame deh di kamar ini. Di samping tempat tidur ada cermin dan lemari untuk taruh barang bawaan. Lalu di area pojok terdapat kursi, meja, dan kipas angin. Tapi jujur kipas anginnya tuh nggak kepake sih geng sama aku kemarin. Karena menurut aku udara di sini tuh udah dingin dan adem, bahkan di siang hari. Nah untuk kamar mandinya berada di sisi lainnya dan menggunakan pintu geser. Kamar mandi ini memiliki ukuran yang paling kecil di antara kamar mandi lainnya gengs. Tapi tenang aja, sama-sama bersih dan udah ada water heaternya juga kok. Jadinya aman ya. Keluar dari kamar kedua, sekarang kita melipir ke kamar tidur ketiga. Wah, kamar ini nggak kalah luas gengs dari kamar-kamar sebelumnya. Cuma bedanya kalau di kamar ini tuh nggak memiliki jendela ya, karena posisinya berada di tengah-tengah ruangan. Tapi tenang aja, tetap dikasih skylight kecil kok di plafonnya. Jadinya tuh tetap terang gengs. Dan karena ruangannya juga luas, jadinya nggak berasa sumpek ya. Untuk kamar mandinya berada di area pojok. FYI, semua private bathroom di sini udah ada water heaternya ya. Jadinya nggak ada alasan deh buat nggak mandi. Karena jujur airnya tuh dingin banget gengs. Jadinya aku nggak kebayang sih kalau nggak ada water heater. Pastinya bakal mager ya buat mandi. Dan ini dia kamar tidur terakhir yang posisinya tuh pisah sendiri berada di dekat living room, yaitu kamar tidur keempat. Kamar ini juga luas ya.
Dan fasilitasnya kurang lebih sama seperti di kamar-kamar sebelumnya, yaitu ada 1 buah king bed, meja, kursi, lemari, cermin, dan kipas angin. Jadi untuk total kipas anginnya tuh ada 2 ya, yang ditaruh di dalam kamar tidur. Kalian bisa bebas pakai sesuai dengan kebutuhan. Nah, kelebihan kamar ini adalah memiliki jendela besar ke arah kolam berenang, gengs. Tapi ini jendela mati ya, yang nggak bisa dibuka. Lalu di depannya adalah private bathroom. Kamar mandi ini sama-sama memiliki ukuran yang luas, bersih, dan dilengkapi juga dengan water heater. Oke geng, sekarang aku mau tunjukin fasilitas hiburan lainnya yang tentunya jadi area favorit juga buat para tamu, yaitu ada biliar dan private pool. Nah, untuk area biliarnya berada di luar sehingga lebih leluasa ya, dan nggak mengganggu aktivitas lainnya yang berada di dalam villa. Terus areanya juga terbuka, jadi udaranya pun lebih seger dan adem deh. Selain itu disediakan kursi dan area duduk memanjang yang mengelilingi ruangan. Jadi kita bisa duduk santai ya di sini. Dan ini dia fasilitas terakhir dan terfavorit khususnya buat anak-anak, yaitu private pool. Kolam berenang ini ukurannya sedang, gak terlalu besar tapi gak kecil juga ya. Dan tentunya bisa digunakan oleh anak-anak maupun dewasa. Karena memiliki 2 kedalaman, yaitu sekitar 80 cm dan 120 cm. Untuk airnya, ini adalah air dingin tapi seger banget gengs, karena langsung dari air pegunungan. Wah, enak banget ya. Terus di ujungnya juga ada pancuran yang bikin kolam berenang ini terlihat semakin estetik. Walaupun areanya outdoor, tapi di sini tuh adem banget gengs, karena dikelilingi dengan pepohonan yang tinggi dan rindang. Makanya suhu udaranya juga dingin ya. Pokoknya aku saranin kalian mesti bawa jaket dan sleeper deh kalau mau staycation di sini. Terutama buat kalian yang gak tahan sama dingin. Terus kalau habis berenang, kita bisa langsung bilas di ruang bilas yang posisinya agak di pojok ya. Cuma sayangnya di sini tuh nggak ada pintunya gengs. Jadi kalau buat mandi sih lebih aman pastinya di kamar mandi aja ya. Kecuali anak-anak deh, mungkin masih bisa bilas sekalian mandi di sini. Lalu di samping kolam berenang disediakan area duduk lengkap dengan atap payung. Jadi kalau mau santai bisa duduk di sini ya, sambil nikmatin view kolam berenang. By the way, abis ini aku mau ajak kalian jalan-jalan di sekitaran villanya gengs. Karena masih ada fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh seluruh tamu villa. Yaitu ada danau, kolam berenang umum yang ukurannya tuh gede banget, dan lapangan serbaguna. Nah, gak jauh dari Villa Marun, tinggal turun sedikit aja, terdapat area camping ground. Wah, seru banget deh. Dan ini tuh gratis ya, kita tinggal bawa tendanya aja gengs. Tapi kalaupun mau sewa juga bisa kok. Nanti tinggal kontak aja ke pihak villanya ya. Jadi kalau kalian bosen sama suasana villa yang gitu-gitu aja dan pengen cobain ngecamp di sini, bisa banget ya, gengs. Lanjut kita turun ke area bawah. Masya Allah, jalan-jalan di sekitaran sini tuh adem banget deh, gengs. Dijamin paru-paru kita bakal happy ya. Karena semua areanya dikelilingi dengan pepohonan yang hijau dan rindang. Nah, kalian bisa lihat sendiri di video ini tuh vibes-nya adem banget, gengs. Bener-bener cocok deh buat healing. Nah, gak jauh dari villa, kita akan langsung ketemu sama danau yang ukurannya tuh lumayan besar. FYI, kedepannya nanti tamu bisa mancing loh di danau ini. Wah, seru banget ya. Dan tenang aja, nanti mancingnya juga gratis kok, gengs. Nah, selain danau, di sisi jalan lain juga ada sungai kecil yang bikin suasana di sini tuh makin asri. Dengar suara gemericik air tuh rasanya jadi damai dan tenang banget ya. Next, kita jalan sedikit lagi ke bawah dan udah mulai kelihatan deh. Di sebelah kiri ini ada halaman yang super luas dan kolam berenang umum. Jadi gengs, di area puncak Bungalau ini tuh terdiri dari beberapa buah villa dan salah satunya adalah Villa Marun. Jadi kalau misalnya kalian datangnya ramean dan butuh kolam berenang yang lebih besar, nanti bisa melipir ke kolam berenang umum ini ya. Dan tenang aja, fasilitas ini juga gratis kok gengs. Pokoknya kita bisa bebas pakai deh semua fasilitas yang ada di area puncak Bungalau.
Nah, kolam renang ini ukurannya tuh jauh lebih besar dari private pool yang ada di villa ya. Dan tentunya bisa digunakan oleh anak-anak maupun dewasa. Dengan kedalaman yaitu sekitar 80 cm untuk anak-anak dan 150 cm untuk dewasa. Terus view-nya juga gak kalah cakep dong, yaitu pepohonan hijau tepat di depan kolam renangnya. Masya Allah, seger banget deh. Vibes-nya jadi kayak di film Twilight ya gengs, syahdu banget ya. Di sini juga disediakan area bilas dan tempat duduk untuk bersantai. Di sebelah kolam renang merupakan halaman yang super luas dan bisa digunakan juga sebagai lapangan serbaguna. Bahkan di sini udah disediain gawang loh buat main bola. Atau kalaupun kalian mau pakai untuk acara gathering outdoor juga bisa banget kok. Jadi kalau misalnya bosen di dalam villa, cobain deh jalan-jalan ke sini. Dijamin bikin fresh mata dan pikiran, gengs. By the way, kalau kalian kesininya pakai bus, nanti masuknya itu dari pintu gerbang belakang ini ya. Jadinya lebih dekat ke lapangan dan kolam renang umum. Terus nanti tinggal jalan dikit aja deh ke villanya. Masya Allah, gak expect banget langit senjanya bakal secantik ini, gengs. Yang bikin suasananya juga makin syahdu. Walaupun di sini nggak ada pemandangan alam, tapi at least view pepohonan hijau juga lumayan bikin healing ya. Seperti ini suasana malam hari dari Villa Marun. Untuk pencahayaan dari fasad bangunannya terang ya. Dan alhamdulillah yang aku rasain selama nginep di sini tuh nggak ada kesan serem atau spooky sama sekali kok, gengs. Apalagi kalau kita ngumpulnya tuh ramean sama keluarga dan teman-teman. Yang ada malah makin hangat dan seru ya. Dan seperti ini suasana malam dari dalam villanya. Kalian bisa lihat sendiri pencahayaannya tuh terang karena menggunakan lampu warna putih. Jadinya clear banget deh. Nah kebetulan ini aku lagi ngumpul sama keluarga, gengs. Kalau ruangannya open space kayak gini, jadinya enak ya. Kita bisa saling terkoneksi satu sama lain dan ngumpul semuanya deh di sini. Ditambah ruangannya juga luas, jadi kalau banyakan pun nggak berasa sumpek. Terus buat yang mau masak malam-malam juga nggak usah khawatir karena pencahayaannya sama-sama terang ya. Dan aku juga mau spill salah satu kamar yang kebetulan masih rapi nih. Ini adalah kamar tidur kedua. Pencahayaannya juga terang, cuma emang nggak ada lampu tidur aja sih, gengs. Lanjut, sekarang aku mau tunjukin suasana malam dari area outdoor yang menyala banget nih, gengs. Dimana lampu di area biliarnya tuh terang banget ya. Jadi kita bisa bebas main biliar sepuasnya walaupun di malam hari. Nah untuk udaranya, udah pasti malam hari tuh makin dingin ya. Kemarin itu sekitar 21 sampai 20 derajat Celcius. Tapi asli dingin banget, gengs. Dan ini yang paling aku suka yaitu suasana malam di area kolam renang. Cantik banget deh. Karena lampu yang dipakai itu warna kuning, sehingga kesannya lebih syahdu dan warm di tengah udara yang dingin. Apalagi area pohonnya juga dipasang lampu, yang bikin suasananya tuh makin estetik di malam hari. Nah, buat kalian yang lagi cari villa dengan udara yang dingin, wajib deh cobain Villa Marun ini, gengs. Atau udah ada juga yang pernah nginep di sini? Coba komen di kolom komentar ya. Oke deh gengs, tadi aku udah review lengkap semua fasilitas dan suasana yang ada di Villa Marun. Nah sekarang kita bahas harganya yuk. Berikut info harga menginap di Villa Marun. Untuk kontak dan reservasi bisa menghubungi ke nomor berikut ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram mereka. Oke gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Marun. Sebuah villa murah di puncak yang udaranya tuh dingin banget dan cocok buat healing. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!